Khotbah saya hari ini judulnya adalah You Are Too Faithful. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Allah yang kita sembah terlalu setia, bahkan sangat setia saudara. Amin saudara. Dia nggak berubah tapi kitanya yang perlu berubah. Nah sebenarnya khotbah ini bermula ketika di doa pagi Roh Kudus bicara Ulangan 7 ayat 9. Bagaimana Tuhan yang kita sembah itu memegang perjanjiannya sampai beribu-ribu keturunan. Dia itu begitu setia kepada kita. Manusia mungkin bisa berjanji dan dia lupa janjinya. Tapi berapa banyak orang yang percaya Tuhan gak pernah lupa apa yang dia janjikan. Bahkan seringkali ketika Anda pun lupa, dia gak pernah lupa saudara. Seringkali beberapa hal mama saya saudara, tiba-tiba dia ngomong, Tuhan aku lupa kamu pernah ngomong kayak gini. Dan Tuhan bicara sama dia, Tuhan bilang, nah kamu lupa, tapi aku gak pernah lupa. Apapun yang aku janjikan, as long if you faithful, Tuhan gak pernah berubah. Karena dia adalah Allah yang setia saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Saya tahu 2023 ini saudara ada begitu banyak prediksi demi prediksi. Mulai dari peramal yang kita gak boleh percaya tentunya. Tapi juga ada hamba Tuhan dapetin banyak hal. Lalu ada juga pakar ekonomi. Mereka memprediksi bahwa 2023 akan terjadi kegoncangan, akan terjadi kegelapan. Akan terjadi banyak sekali krisis, resesi. Bahkan saudara dalam dunia kesehatan juga kita belum aman-aman banget. Ada banyak begitu prediksi ini, itu dan sebagainya. Belum lagi ditambah bencana, belum lagi ditambah ini, itu dan sebagainya. Sehingga saya percaya 2003 banyak sekali orang masuk 2023 dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Tapi hari ini I just want to encourage you dimanapun Anda berada. Masuk 2023 Anda gak perlu takut, Anda harus tahu sebuah janji. Bahwa God is so faithful. Dia terlalu setia buat kita. Apa yang dia janjikan, apa yang dia katakan, selalu dia katakan. Lagu tadi saudara dia katakan, what you say is what you do. Apa yang kamu ngomong, itu yang kamu lakukan. Karena dia too faithful saudara. Terlalu setia. Itu sebabnya saya yakin, masuk 2023, gak usah khawatir. Gak usah takut. Karena kita punya Tuhan yang setia saudara. Apapun yang dia janjikan, seperti apa yang kita dapat beberapa waktu sebelum kita masuk 2023. Tuhan mengatakan kepada gereja ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut. Mazmur 23 itu benar-benar ya dan amin. Kita cuma lewat lembah kekelaman, karena memang semuanya harus lalui. Tapi percaya, kita cuma lewat, gak stay di situ saudara. Dan Tuhan akan bawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Selama Anda 2023 menyerahkan hidup Anda untuk digembalakan sama Tuhan. Dan Anda menjadikan dia sebagai gembala agung. Artinya mengembalakan, mengatur hidupmu. Artinya Anda berkata, Tuhan aku dengan sukarela, sukacita memberikan diriku diatur oleh Engkau. Percayalah, dia adalah gembala yang baik. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dan sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman yang orang katakan 2023 akan terjadi krisis dan sebagainya. Percayalah Tuhan akan buat perbedaan. Yang percaya katakan amin saudara. Saya yakin sekali God is too faithful. Dia terlalu setia saudara. Sehingga Anda gak perlu takut, gak perlu khawatir. Yang Anda perlu lakukan adalah satu, pastikan 2023 Anda berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Anda perhatikan 2020, 2021, 2022, bahkan masa-masa pandemik yang begitu parah sekalipun. Bukankah sampai hari ini kita diberi anugerah, kita masih sehat, keluarga kita masih komplit, kita masih punya pekerjaan, kita masih punya penghasilan. Sampai hari ini Tuhan masih memberkati, menyertai kehidupan Anda. Bukankah itu sudah membuktikan bahwa Allah setia kepada kita saudara? Ada amin saudara. So, saya mengajak Anda pagi hari ini merenung beberapa hal. Yuk, jadikan ini sebagai sebuah reflection dalam kehidupan Anda. Ada dua perenungan yang saya mau bagikan pagi hari ini buat Anda. Yang pertama, saudara, yaitu apakah kita sadar bahwa God is too faithful dalam hidup kita. Think about it. Yuk, kita bayangkan, pikirkan, renungkan. Apakah kita sadar bahwa Tuhan itu sudah terlalu setia buat kita? Apakah Anda sadar, saudara? Coba renungin, sadar gak? Kalau Anda gak sadar, Anda renungin 2020. Ketika COVID masuk di Indonesia, pandemik terjadi, ada banyak kematian. Ada banyak kebangkrutan dan sebagainya, ada begitu banyak, bahkan mungkin tetangga saudara
Beberapa waktu lalu kami di kantor ngobrol-ngobrol. Dan mereka berkata, kenal gak sih ini, ingat gak sih ini, udah meninggal. Hah katanya, ya saya gak etis ngomong di sini. Benar gak tahu. Tapi ada banyak orang yang ngomong, tahu gak sih ini udah meninggal. Semua teman-teman kaget, hah masih muda, kenapa kok meninggal dan sebagainya, nobody knows. Sadar gak kita bahwa God is too faithful for your life, for your family, for your business. Dan buat saya secara pribadi, saudara, God, you are so faithful for this church. Kenapa, saudara? Saya tahu 2020, gereja yang punya kapasitas gede itu ngeri, saudara. Gereja kita 5.800 meter square ada di tengah kota. Listriknya mahal, sewanya mahal, semuanya mahal. Dan saya bersyukur 2020, 2021, 2022, hari ini kita masuk 2023. God always provide semua yang kita perlukan. Sampai hari ini gereja kita bisa survive di tengah-tengah masalah. Dan kita masuk 2023 dengan sukacita. Bukankah kita harus sadar bahwa God already faithful to us? Kamu sadar gak? Mungkin tahun 2022 kamu kena sakit. Bahkan mungkin hampir mati. Tapi Tuhan kasih anugerah kembali dalam hidupmu. Mungkin 2022 Anda kehilangan banyak kerugian keuangan. Mungkin Anda ngalami hal yang gak enak, tapi sampai hari ini Anda bisa lalui 2022. Dan sadar gak sadar Anda udah masuk tanggal 8 Januari 2023. Yang mungkin orang bilang kita belum tentu lewat 21, kita belum tentu lewat 22. Tapi kenyataannya hari ini kita ada di 2023 tanggal 8 Januari. Bukankah itu membuktikan God too faithful. God is too faithful. Banyak orang yang setia, Tuhan sudah buktikan kesetiaannya buat kita. Banyak kematian di mana-mana, tapi kita masih hidup. Itu karena kesetiaan Tuhan bagi kita. Sadar gak, saudara? Yuk renungkan ini sama-sama. Yang kedua, perenungannya adalah kalau kita sudah sadar nih Tuhan setia. Pertanyaannya adalah yang kedua, apakah kita setia sama Tuhan? Iya, dia setia pasti karena dia Allah yang sangat setia. Lagu tadi berkatakan, you are too faithful to fail me. You are too faithful to disappoint me. Dia memang terlalu setia sampai dia tuh gak mungkin mengecewakan kita. Manusia bisa kecewakan kita. Bahkan orang yang dekat sama kita, orang yang kita andalkan bisa mengecewakan kita. But God never disappoint me. Dia gak pernah mengecewakan kita. Ada amin, saudara. My question perenungan yang kedua adalah simple. Apakah kamu setia sama Tuhan? Kalau kamu sadar bahwa Tuhan setia, dia begitu setia sama Anda. Pertanyaan sederhana, apakah kamu setia sama Tuhan? Saya ketika merenungkan ini, saya gak nuduh siapapun. Tapi saya mulai merenung, saya mikir, Robert, kamu setia gak sama Tuhan? Tuhan udah setia nih sama kamu. Sama pelayananmu, sama gereja tempat di mana kamu membalakan. Pertanyaannya, apakah saya setia sama Tuhan? Saya gak menuduh Anda, saya ngajak Anda renungkan sama-sama. Belajar sama-sama. Kalau Tuhan udah begitu setia dengan keluargamu, kamu mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu punya utang. Dan kamu udah stres, gak punya uang sama sekali. Tapi lewat aja, dan bahkan utangmu udah mulai lunas. Bahkan Tuhan buat kamu survive lagi. Pertanyaan saya, apakah kamu setia sama Tuhan? Kamu ada masalah pergumulan keluarga. Mungkin keluargamu hampir cerai, keluargamu mengalami masalah yang begitu berat. And then tiba-tiba Tuhan membuktikan kesetiaannya. Tuhan menolong kamu. Anakmu sakit dan kamu gak ngerti apa yang harus kamu lakukan. Keluargamu sakit dan kamu bingung, gak punya uang, gak punya ini. Tiba-tiba Tuhan provide semuanya. Dan sampai hari ini Tuhan berkati kamu. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu setia sama Tuhan? Yang sudah setia sama kamu. Think about it. Lalu yang ketiga, saya mengajak Anda move forward. Ada beberapa kebenaran yang saya mau bagikan sama Anda. Dan saya percaya this the truth will set you free. Akan memerdekakan kehidupan kita. Pastor Robert, you khotbah kok sering banget ngomong the truth set you free. Karena saya percaya di mana ada firman Allah, ada kemerdekaan. Only God words yang akan mengubah kehidupan kita. Dengar, bahkan saya pengkhotbah, saya gembala, saya mengakui bahwa saya gak bisa mengubah kehidupan saudara.
Saya cuma bisa ngajari saudara, ngarahkan saudara. Bahwa Tuhanlah yang bisa mengubah seseorang. Gak ada yang bisa. Bahkan Alkitab berkata, Roh Kuduslah yang menginsafkan manusia akan dosa. Kita para gembala, para pendeta cuma berkhotbah, ingatkan mereka, remind them, dan ajarkan mereka, arahkan mereka. Tapi yang membuat mereka berubah adalah Tuhan dan keputusan mereka. Dan saya berharap ketika Anda mendengarkan pengajaran-pengajaran seperti ini, pastikan ambil keputusan yang tepat. Kalau pertanyaan saya, Tuhan begitu setia dalam hidupmu, apakah kamu setia sama Tuhan? Dan ada beberapa kebenaran yang saya bagikan tentang kesetiaan Tuhan, saudara. Lagu tadi sebenarnya lagu dari saya kirim ke Bau-Bau. Saya bilang coba minggu ini pelajari lagu ini. Ketika saya mendengarkan lagu ini, tanpa terasa saya meneteskan air mata, saya berkata, Lord, you are too faithful to fail me. Arti daripada lagu ini adalah bagus sekali. Dikatakan Tuhan, engkau terlalu setia untuk menggagalkan kesetiaanmu kepadaku. Engkau itu terlalu setia untuk bisa sampai menggagalkan kesetiaanmu. Di berikutnya dikatakan, you are too faithful to disappoint me. Engkau terlalu setia untuk dapat mengecewakanku. Gak mungkin kau bisa mengecewakan aku. Lalu dikatakan, you proven yourself in my life. Engkau telah membuktikan dirimu di dalam hidupku. Engkau bukan cuma asal ngomong janji palsu, tapi engkau sudah buktikan Tuhan. Saya ngomong sama mereka, ini memang berat kadang-kadang lagu bahasa Inggris. Tapi saya ngomong ini artinya dalam, bagus sekali. Coba kalian pelajari. Lalu saya mulai kirim linknya kepada mereka. Lalu mereka mulai nyanyikan, mereka mulai dalami. Dan saya berkata, kalau kamu perhatikan bait demi bait dan kamu renungkan, saya yakin that will touch your heart. Pasti akan menjamah hidup Anda. Saya gak tahu dengan Anda, tapi saya berkata, Lord, you are too faithful to fail me. You are too faithful to disappoint me. You are too faithful, Lord. Engkau gak mungkin mengecewakan aku. Yang ada aku kecewakan kamu terus. Tapi engkau gak pernah kecewakan aku. Setiap kali saya menyanyikan lagu ini, hati saya bergetar dan berkata, Lord, this is true, ini benar, ini bukan asal ngomong. You are too faithful. Engkau begitu setia, saudara. Ada ayatnya, ada Yosua 23 ayat 14. Dikatakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan dari segala yang fana. Sebab itu insaflah dan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Bahwa satu pun, dengar baik-baik, dari segala yang baik yang pernah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah saudara gagal saudara. Tidak ada satu pun dari segala yang baik, dengar baik-baik, dari apa yang dia janjikan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam gereja, bisnis, yang tidak terlaksana, saudara. Bukankah dia terlalu setia? Yang setuju katakan amin, saudara. Semuanya katakan telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Coba kamu catat, saudara, semua janji Tuhan. Lalu pikirkan, dan saya jamin kamu harusnya malu kalau kamu gak setia sama Tuhan. Karena dia begitu setia sama kita. Dulu kita gak bisa apa-apa, datang ke gereja doa, Tuhan tolong berkati, aku gak ada kerjaan. Aku gak tahu mau kerjain apa, lalu Tuhan kasih project demi project. Setelah kamu dapat project, kamu gak setia, kamu berkata aku sibuk, aku gak ada waktu untuk doa. Hey listen, God is too faithful. Kita yang gak setia sama Tuhan. Saya masih ingat banyak orang doa pagi, oh tolong doain aku ada kerjaan baru. Tuhan berkati kerjaannya, and then habis itu hilang, saudara. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk, terlalu banyak kerjaan. Dan sebenarnya kalau saya jadi Tuhan, saya kesel, lu gak ada kerjaan, gua kasih kerjaan. Gua pikir ketika saya kasih kerjaan, lu akan lebih setia, lebih cinta. Ternyata lu lupa dan lu sibuk dengan kerjaan kamu daripada dengan aku. Come on. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan udah begitu setia dalam hidup kita. Kasih kita kesempatan demi kesempatan. Kita jatuh, kita hancur, dan Tuhan pulihkan kita. Dan Tuhan gak expect supaya habis dipulihkan kamu makin cinta, karena dia lakukan tulus.
Tapi sudah sewajarnya kalau Tuhan lakukan hal yang baik buat kita, kita harus ingat balas budi dan tahu diri, saudara. Jadilah orang yang tahu diri. God is too faithful for your life. Lalu ayat berikutnya dikatakan, saudara, dalam syair lagu ini, You are God, Engkaulah Tuhan. You are who you are, yesterday, today, and forever. Engkau Tuhan yang sama, selalu dahulu sama. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dikatakan, what you say is what you do. Apa yang kau ngomong, kau katakan, itu yang kau lakukan. Lord, you are never fail, never change. Engkau gak pernah gagal, dan kau gak pernah berubah, saudara. Ayatnya ada Ibrani 13 ayat 18. Saya baca terus satu demi satu lagu ini, saudara. Dan saya tahu lagu ini sangat alkitabiah karena ada dasar firman yang benar. Dan benar lagu ini benar-benar God, you are too faithful. Dikatakan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Lalu Ibrani 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. What you say is what you do. That is our God. Atau berbicara tapi tidak menepatinya. Dia itu benar-benar Tuhan yang luar biasa. Lalu di bait yang berikutnya lagu ini ngomong gini, Lord, you are too loving to leave me. Wow. Saya gak tahu Anda sekedar nyanyi atau renungin apa yang Anda nyanyikan. Tapi artinya bagus sekali, dikatakan Tuhan, Engkau terlalu mengasihiku untuk dapat meninggalkan aku. Saking kau cinta sama aku, kau gak mungkin ninggali aku. Raja Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan. Aku kemanapun kau ada di situ. Kenapa? Karena Tuhan begitu cinta dengan kita. Baru-baru ini saya mendengar seorang pengkhotbah dari luar negeri. Ketika saya dengar khotbahnya, ada sebuah kalimat dia bilang gini, kenapa ya? Bahkan saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya baca Alkitab banyak sekali ayat yang mengatakan Tuhan beserta dengan Daud, Tuhan ada bersama Daud, Tuhan menyertai Daud. Pokoknya kenapa sih? Apa sih yang istimewa dari Daud? Sampai selalu God is with David, God with King David, David. Dia ini bukan jealous, tapi dia tanya, Tuhan kenapa kamu selalu ada bersama Daud? Dan saudara, Tuhan jawab dia simple, karena Daud selalu ada bersama aku. Kalau Anda tanya, kenapa orang ini kok Tuhan selalu ada sama dia? Karena dia selalu bersama Tuhan. Of course Tuhan ada sama dia, saudara. Seringkali kita ngomong, kok Tuhan nyertai dia terus, gak nyertai aku? Pertanyaannya, apakah kamu beserta dengan Tuhan? Wajar kalau Tuhan katakan, the man after my own heart. Karena Daud selalu ada bersama Tuhan. Alkitab mencatat 7 kali sehari Daud memuji, menyembah Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita kalah sama orang lain. Mereka sembahyang 5 kali dalam satu hari. Bagaimana dengan Anda? Borok-borok 5 kali, satu hari aja bolong-bolong. Baca Alkitab bolong-bolong. Saya kasih tahu pelayan semua di sini, kita ada BS, Bible Study semuanya. Ada orang ngomong, waduh aku gak bisa melayani minggu ini, kenapa? Bible Study bolong. Saya kasih tahu yang dasar aja kamu bolong, gimana kamu bisa setia dengan Tuhan. Hal yang dasar sekali, bahwa doa baca Alkitab itu nafas kita. Kita gak boleh satu hari tanpa doa dan tanpa Alkitab. Yang setuju katakan amin. Kita minta Tuhan nyatakan mujizat, nyatakan terobosan, tapi kita gak setia sama Tuhan. Setialah dari hal-hal yang kecil. Every morning wake up, give thanks to the Lord. Berdoa, ngucap syukur sama Tuhan. Reading the Bible. Bukan untuk siapapun, bukan untuk laporan BS-nya. Tapi karena itu yang akan mengubah kehidupan Anda. Karena saya percaya pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah manusia. Firman itu adalah Allah yang menjadi manusia. Artinya kalau Anda baca Alkitab tiap hari, Anda bersekutu dengan Allah. Dan saya percaya the word from the Lord can change your life. Akan mengubah kehidupanmu. Firman itu kayak pedang bermata dua yang akan memisahkan jiwa dan roh. Akan memisahkan kedagingan dan rohmu. Sehingga kamu bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Justru kita harus kuat dalam firman. Yang setuju katakan amin.
Saya punya budaya dengan anak saya JJ, saya ngomong, nak pokoknya ingat ya, kemanapun kamu pergi jangan pernah lupa doa baca Alkitab. Dari kecil, dia kecil saya sudah ngomong, no Bible, no breakfast. Kenapa? Karena saya tahu that was one of the most important thing yang mesti kita ajarkan kepada anak kita. Lihat waktu Joshua dikatakan, jangan lupa perkatakan firman Allah siang malam, renungkan supaya kau bertindak hati-hati. Firman Allah itu adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Kalau kamu hidup dengan firman, ada terang, ada pelita, sehingga kamu gak nyasar, saudara. Dan firman Tuhan itulah ada pedoman supaya kamu ngerti bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. So saya berdoa, jangan sampai Anda gagal. Ayat berikutnya kata-kata dikatakan, you're loving, to commit, to consistent, to leave me halfway. Dikatakan terlalu mengasihiku, terlalu komitmen, terlalu konsisten untuk dapat meninggalkanku di tengah jalan. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan gak pernah ninggali kamu di tengah jalan. Tuhan gak pernah nyuruh kamu berjalan, lalu habis itu di tengah jalan dia tinggali kamu. Di tengah jalan dia lupakan kamu, gak pernah. Saya yakin saudara, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, keluarga, termasuk the journey of life, itu belum selesai. Orang mungkin berkata, selesai, bahkan mamanya sakit sekarang, mereka gak tahu bahwa ceritaku belum selesai. Gak ada satu orang pun yang bisa membunuh ceritamu, kecuali Tuhan dan dirimu sendiri. Cerita kita belum selesai. Karena saya percaya bahwa dia terlalu cinta, terlalu komitmen, terlalu konsisten untuk meninggalkan saudara di tengah jalan. Apa yang dia mulai, dia selalu selesaikan. What you start, you always finish. Ada amin, saudara. Dia gak pernah tinggali kamu di tengah jalan. Orang-orang mungkin nertawai kamu, Heavenly Land tutup dan sebagainya. Saya kasih tahu, that is only half journey. Belum akhir, saudara. Karena saya percaya dia gak pernah ninggali kita. Saya gak pernah nyalahi Tuhan sedikit pun. Berapapun kerugian yang saya alami, berapa uang yang saya sudah lepaskan mama saya. Belum lagi saudara diomongi orang, belum lagi ini. Saya ngomong sama Tuhan, saya gak pernah menyesal. Karena saya tahu, what you start, you will finish it. Dia pasti selesaikan. Itu belum selesai, saudara. Itu bagian dari perjalanan iman dalam kehidupan kita, gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan kita sudah ngomong, dimulai tahun ini, we will start again, rebuild God's house. Dan kita yakin, saudara, bahwa semua adalah setengah dari perjalanan iman kita. Ada mungkin orang-orang nyanati kita, ninggali kita, it's okay. Karena itu baru setengah jalan, kita belum selesai. Karena saya percaya dia terlalu mengasihi kita, dia terlalu komitmen, dia terlalu konsisten untuk bisa meninggalkan kita di tengah jalan. Gak mungkin, saudara. Saya yakin ketika Anda dengar artinya, baru Anda ngerti, bagus ya lagunya artinya. Saya baca arti daripada lagu ini, really touching my heart. Dia berkata, what you start, you always finish. Apa yang kau mulai, selalu kau selesaikan. Kau gak pernah ninggali kami di tengah jalan. Ayatnya adalah Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia takkan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Amin, saudara. Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya, semuanya dengan kesetiaan, saudara. Saya yakin sekali, 1000%. God is too faithful. Saya gak ragu sedikit pun masuk 2023. Orang bilang, Pastor Robert, apa yang kamu dapat 2023? Ada banyak pendeta ngomong masa kelam, suram, segala macam. Saya gak peduli apapun yang terjadi. Karena dari dulu juga udah terjadi. Zaman Rasul, zaman manapun. Kekelaman menutupi bangsa. Tapi yang saya tahu cuma satu. The glory of the Lord. Kemuliaan Allah terbit atasmu. Justru di tengah-tengah kegelapan. That is the great opportunity for the Christianity. Untuk shine and bright. Dan menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia. Justru kita akan buktikan bahwa Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang beribadah sungguh-sungguh dan tidak. Tuhan akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kamu akan lihat, dia akan buktikan kesetiaannya.
Saya yakin sekali, saya sedikit pun gak ragu. Saya gak takut, saya gak cemas. Bahkan saya ngomong sama pemimpin, this is the time for us to rebuild God's house. Mereka bilang, gila bisa survive aja udah bagus pastor. Saya bilang, Tuhan gak cuman mau kita survive. Dia buat abundantly and overflowing, saudara. Karena Tuhan gak pernah kasih kita yang cukup, saudara. Dia always give us abundantly, overflowing. Ada amin, saudara. That is our God. Saya gak takut, saya gak cemas. Saya bilang sama full timer, gak usah takut. As long as you walk with God. Kamu jalan sama Tuhan, percayalah. Kamu akan lihat keajaiban Tuhan. Hari ini saya mau bagikan dua hal yang penting untuk Anda miliki di tahun 2023 ini. Dan saya jamin kalau Anda punya dua hal ini, Anda gak perlu takut masuk 2023. Karena saya terus berdoa merenungkan, Tuhan apa nih message yang relevan, yang simply, tapi bisa ingat mereka supaya 2023 ini jadi modal mereka. Dan tiba-tiba Roh Kudus kasih ayat ini. Dan saya berdoa, dua hal yang sederhana ini menjadi modal Anda untuk masuk 2023. Pegang ini baik-baik, jalani sungguh-sungguh. Dan saya tidak mau bagikan yang terlalu rumit, yang simple, yang sederhana. Di mana dua hal ini menjadi modal utama dasar yang paling penting. Untuk Anda bisa menang di tahun 2023 ini. Dan Anda mengalami God is too faithful bagi Anda, saudara. Gimana caranya supaya kita bisa mengalami kesetiaan Tuhan? Ulangan 7 ayat 9. Ini ayat yang Tuhan kasih saudara beberapa hari yang lalu waktu kami berdoa pagi. Jam 5 di tempat ini. Dikatakan sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih-Nya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunan, saudara. Perhatikan baik-baik. Sampai beribu-ribu keturunan. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, memegang perjanjiannya sampai beribu-ribu keturunan. Artinya apa, saudara? Artinya percaya what He say, He will do. Apa yang Dia lakukan, apa yang Dia sudah jalankan, Dia gak pernah meninggalkan. Because God is too faithful. Ada amin, saudara. Masalahnya cuma satu, saudara. Ayat ini kalau Anda perhatikan baik-baik, ada sebuah rahasia. Ketika saya baca ini berulang-ulang, Tuhan memberikan sebuah revelation dalam hidup saya. Nah, di ayat ini ada dua hal yang penting yang harus kamu lakukan. Karena aku bukan cuma setia kepada semua orang sampai beribu-ribu keturunan, tapi ada dua kriteria, dua persyaratan yang harus mereka lakukan. Selama mereka lakukan ini, jalani ini, pegang ini, maka aku Allah yang akan memegang perjanjianku kepada mereka dan keturunannya sampai beribu-ribu keturunan. So Anda jangan GR, ini enggak semua, saudara. Tapi bagi orang yang melakukan dua hal ini. Dan dua hal inilah yang saya mau bagikan menjadi pegangan, menjadi modal, menjadi dasar buat Anda. Ketika Anda lakukan dua hal ini, maka percaya Tuhan akan membuktikan janjinya sampai beribu-ribu keturunan dalam hidup Anda. Dia akan berlaku setia kepada Anda. Sampai kapanpun. Apa yang Dia ngomong, apa yang Dia nubuatkan, apa yang Dia sampaikan sama Anda, saya jamin pasti akan digenapi. Kemarin mama saya ingat-ingat, iya ya Tuhan, tahun 2018 Tuhan pernah ngomong bahwa aku akan gini. Dan Tuhan bilang, nak 2023 kamu akan lihat ada banyak hal, akan ada great shifting terjadi. Akan ada banyak ini, itu dan sebagainya. Saya selalu ngomong sama mama, percaya apa yang Dia ngomong tentang kita, tentang hidup kita, tentang keluarga, tentang pelayanan, it will be happen very soon. Karena Dia adalah Tuhan yang memegang perjanjiannya sampai beribu-ribu keturunan. Asal kamu punya dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, love God. Katakan sama-sama, love God. Pastor, ini hal yang basic, hal yang dasar. Saya mau bagikan hal yang dasar ini supaya Anda ingat. 2023 gak usah banyak-banyak, gak usah pusing. Cintai Tuhan, kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Yuk tahun 2023 ini lebih mengasihi Tuhan. Cintai Tuhan seperti mula-mula ketika engkau jatuh cinta sama Tuhan. Love God. Karena ingat saudara, ayat ini dikatakan bahwa Allah adalah setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap, dengar baik-baik. Yang pertama, orang yang kasih kepadanya. Jadi Tuhan sangat mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Dan Dia akan membuktikan kesetiaannya sampai beribu-ribu keturunan.
Saudara, kalau Anda berkata, apakah ini penting, Pastor? Penting, saudara. Bahkan saya kasih gambaran ilustrasi. Kalau hari ini dia hadir secara nyata di tengah-tengah kita. Bayangkan, ini bayangkan. Yesus datang di tengah-tengah kita. And then tiba-tiba saudara, menurut saudara, apa yang Yesus inginkan dari Anda? Coba saudara. Apakah Anda datang bawa perpuluhan persembahan? Saya percaya enggak itu yang Tuhan mau. Atau Anda berkata, weh kita nyanyi nyembah Tuhan. Apakah itu yang Tuhan mau? Sekalipun itu benar tapi enggak tepat menurut saya. Saya yakin kalau dia ada di depan muka saudara hari ini, dia cuma minta satu, supaya kamu mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Karena itu adalah yang terpenting. Jadi memasuki tahun 2023, simple sih, sederhana. Tapi ayo kita remember ulang. Apakah 2023 Anda mengasihi Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya? Atau kasihmu kepada Tuhan luntur, menurun? Ayo think about it. 2023 ini harusnya Anda rekomitmen kembali. Aku mau mengasihi kau lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Atau malah tahun-tahun sebelumnya kamu lebih setia. Kamu lebih cinta Tuhan dari sekarang. Malah tahun 2003 kamu banyak sekali kompromi. Kompromi dengan keadaan, kompromi dengan situasi. Dan malah kamu luntur cintamu sama Tuhan. Kamu harus lebih mengasihi Tuhan daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena ini penting. Matius 22 ayat 36 sampai 38. Suatu ketika para murid datang kepada Yesus dan mempertanyakan apa yang terpenting dalam kerajaan sorga. Hukum apa yang paling tinggi? Lalu Yesus menjawab. Ayat 36 berkata, Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, saudara. Jadi kalau Anda perhatikan bahkan hukum Taurat yang terutama dan pertama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan saya yakin, saya percaya kalau Tuhan ada di tengah saudara. Dan saudara cuma satu yang dia minta, kasih aku dengan segenap hati, segenap jiwa. Bahkan waktu Petrus dia tanya, apakah kau mengasihi aku? Petrus bilang, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Ditanya lagi, apakah kau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Karena saya percaya Yesus gak butuh apapun dari kita. Dia cuma rindu supaya kita mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saya percaya orang yang jatuh cinta akan melakukan apapun untuk orang yang dicintainya. Saya gak perlu ngomong untuk Anda melayani, karena orang yang melayani belum tentu cinta Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia pasti melayani Tuhan. Ada amin, saudara. Saya gak jamin bahwa orang yang melayani itu berarti dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, belum tentu. Kadang ada banyak motivasi. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita, datang with all your heart. Love Him. Mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Karena itu adalah yang terpenting dan yang utama. Mengasihi Tuhan bukan sekedar ucapan belaka. Tapi ada beberapa hal yang harus Anda mengerti dan lakukan. Dan ini sudah Anda sering dengar sebelumnya. Yaitu kata Shema. Shema artinya mendengar. Kalau Israel bangsa mereka sebutnya Shema, Shema. Shema artinya mendengar dan melakukan. Dan itu menjadi mata uang koin yang 2 sisi. Enggak boleh 1 sisi saja. Tapi mendengar dan melakukan. Kalau Anda perhatikan love itu sama dengan listen. Love sama dengan obey. Mendengar, melakukan. Atau bahasanya Shema, bahasa aslinya. Mendengarkan dan melakukan. Ada sesuatu yang menarik, saudara. Lihat baik-baik, saudara. Saudara, kenapa saudara diciptakan 2 telinga dan 1 hati? Ada yang menarik dari gambar ini. Saudara, ketika saya mempelajari ini, Anda perhatikan gak sadar gak telingamu ini, saudara. Kalau digabungi 2 itu membentuk love, saudara. Membentuk hati, saudara. Saudara tahu apakah Tuhan iseng buat ini 2 hati, 2 telinga, 1 hati dan semuanya. Ini ada sebuah pengertian dan kalau Anda pelajari kata heart, itu menarik sekali. Kenapa? Menariknya adalah kata telinga. Itu berada tepat di kata hati, saudara. Di tengah-tengah kata hati. Cuma ditambah huruf H dan huruf T, saudara. Dan ear itu ada di tengah-tengah hati. Maksudnya apa, Pastor Robert? Maksudnya saya percaya telinga Anda adalah jalan menuju hati, saudara. Jadi jika kamu menginginkan hati seseorang, belajar untuk mendengarkan dia. Anda pengen nih, ambil hati seorang perempuan istrimu. Dan kamu kepingin nih supaya dapatkan hatinya. Dengar, saudara.
Belajar untuk mendengarkan dia. Maka kamu akan dapatkan hatinya, saudara. Kamu mau kepingin nih dapati hati suamimu. Dengerin suamimu. Kamu akan dapatkan hatinya, saudara. Tapi bukan berarti Anda mendengarkan lalu ngawur didengerin. Gak gitu juga. Anda ngerti kebenaran. Tapi yang saya mau kasih tahu pada umumnya, telinga adalah jalan menuju hati seseorang. Kalau Anda mengasihi dia, Anda akan mendengarkan dia, saudara. Ulangan 11 ayat 13. Ini yang maksud saya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Saya berdoa setelah Anda dengar firman, Anda mendengarkan sungguh-sungguh, dan Anda jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Kenapa, saudara? Karena saya percaya Alkitab berkata, John 1 Yohanes ayat yang keempat, pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 berkata, if you obey me, if you love me, obey me, saudara. Jadi Alkitab berkata, Yesus ngomong nih, if you love me, obey me. Jadi saya percaya obedient is a language of love. Obedient itu adalah bahasanya kasih. Dan 1 Yohanes 14 ayat 15 jelas sekali berkata, if you love me, the Lord say, obey me. Jadi saudara, ini yang dikatakan tadi, telinga. Di tengah-tengah telinga itu, kata hati itu adalah telinga. Kalau ada heart, di tengah-tengahnya itu ear. Dan artinya, telingamu adalah jalan menuju hati seseorang. Kalau Anda mau dapatkan hati Tuhan, dengarkan dia, saudara. Ada amin, saudara. Kamu mendengarkan dia, obey dia, kamu dapatkan hatinya Tuhan. Tuhan ngomong, banyak gereja yang lebih bagus. Banyak orang yang lebih bisa hebat dari kalian. Satu hal yang aku tertarik dengan kalian, karena kalian taat, obey, saudara. Dan saya yakin ayat ini benar. Ketaatanmu sama Tuhan akan membuat hati Tuhan tertarik sama Anda. Kalau Anda mau dapatkan hati Tuhan, dengarkan dia, saudara. Ada amin, saudara. Obey him. Because obedience is a language of love. Jadi kalau Anda berkata, aku cinta sama Tuhan, Anda gak mendengarkan Tuhan, saya kasih tahu itu omong kosong, saudara. Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi kita gak dengeri dia, gak dengeri lakukan firman Tuhan, saya kasih tahu omong kosong, saudara. Anda pembohong. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Dan dikatakan dengan tegas, perintahnya itu gak berat, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, saudara, Tuhan akan memampukan kita. Bersama dengan Tuhan, dia akan memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Asal kita mau, saya yakin Tuhan akan kasih kemampuan untuk kita bisa menjadi pelaku firman Allah. Tapi hari ini saya mau sampaikan hal yang sederhana. 2023, gak usah pusing menghadapinya. Yang paling penting jadi dasar yang harus Anda punya, yang harus Anda pegang. Cintai Tuhan dengan segenap hati tahun ini. Dan saya yakin, saudara, kalau kamu cinta sama Tuhan, He is too faithful. Dia terlalu setia untuk menggagalkan semua rencanamu. Dia terlalu setia untuk mengecewakanmu. Dia gak pernah meninggalkan kamu di tengah jalan. Dia gak pernah menyelesaikan, dia gak pernah gak selesaikan apa yang dia sudah mulai dalam hidup saudara. God is too faithful. Masalahnya cuma satu, dia menyatakan kasihnya, perjanjiannya dia pegang kepada beribu-ribu keturunan, kepada orang yang kasih kepadanya. Artinya, kalau Anda gak mengasihi Tuhan, atau tahun ini Anda udah gak cinta sama Tuhan, gak mengasihi Tuhan, saya kasih tahu buat Anda, jangan mimpi janji Tuhan digenapi dalam hidup Anda. Tapi Tuhan pernah ngomong, pernah nubuatin saya. Percayalah, nanti saya akan bagikan di akhir poin. Itu ada satu hal yang mengerikan yang Tuhan bukakan dalam hidup saya. Dan nanti saya akan bagikan di akhir khotbah ini. Tapi saya mau tekankan sama Anda. Kalau Anda kasih kepada Tuhan, percaya, dia memegang teguh perjanjiannya sampai beribu-ribu keturunan. He's too faithful. You are too faithful to disappoint me. Dia gak pernah mengecewakan kamu. Karena dia terlalu setia. Dan ini semua akan berlaku kepada orang yang kasih kepadanya. Karena Ulangan 7 ayat 9 jelas sekali. Dia memegang perjanjiannya beribu-ribu kepada orang yang kasih kepadanya.
So kalau Anda gak mengasihi Tuhan atau tahun 2023 ini, kasihmu kepada Tuhan sudah mulai berkurang, sudah mulai luntur, bahkan Anda udah gak merespon kasihnya Tuhan, saya kasih tahu ya, jangan harap janji itu terjadi dalam hidup Anda. Anda mungkin bilang, Tuhan kok gak menepati janji? Tuhan terlalu setia untuk tidak menepati janji. Yang salah kita, seringkali orang Kristen kecewa, mana janji Tuhan? Saya kasih tahu Tuhan gak pernah gagal, dia gak pernah salah. Tidak ada dari satu pun segala yang baik yang dia rencanakan, yang dia perintahkan, gak terjadi dalam hidup Anda. Cuman ingat kadang-kadang yang menjadi penghalang antara aku dan kamu, yaitu dosamu, kejahatanmu. Tangan Tuhan gak kurang panjang untuk nolong kamu. Telinganya gak kurang lebar untuk dengari doamu. Tapi ada penghalang di antara kamu dan Tuhan, yaitu kejahatanmu, saudara. Dan dosa-dosamu. Kalau kamu hari ini berkata, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau kembali mengasihi Engkau 2023, lebih dari sebelum-sebelumnya, bahkan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Percayalah, 2023 Anda gak perlu takut, jalan bersama Tuhan by faith. God is too faithful to disappoint you. God is too faithful to leave you in halfway. Dia gak akan tinggali kamu di tengah jalan. Justru janji-janji 2022, 2021, 2020 yang tertunda akan digenapi buat Anda. Kenapa? Karena He is too faithful. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. I believe it. Saya percaya Dia terlalu setia. Dan Dia gak bisa menggagalkan itu, saudara. Kitalah yang seringkali menggagalkan janjinya Tuhan. Dan Tuhan kadang-kadang ngomong, nah, aku nih sudah dekat sekali mau berkati kalian. Sudah di depan mata. Tapi kenapa itu lepas? Karena aku adalah Allah yang adil. Ketika kamu buat pelanggaran, kamu melakukan sesuatu yang jahat, setan akan nuntut. Dan setan akan bilang, mana? Gak boleh dong kayak gitu, gak fair. Makanya tertunda, saudara. Dan saya berdoa supaya tidak ada janji Tuhan yang tertunda di tahun 2023. Tapi semuanya digenapi. Modalnya apa, Pastor? Gak usah pusing-pusing, hari ini saya cuma kasih khotbah 2 poin penting, tapi saudara, yang pertama 2023 kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Cintai Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kasihi Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Bila perlu radikal dengan Tuhan, radical love, cinta yang radikal sama Tuhan. Karena saya percaya orang kalau udah cinta nekat, saudara. Orang kalau udah cinta dia berani berkorban. Orang kalau sudah cinta gak usah ngomong tentang bayar harga. Dia pasti akan lakukan yang terbaik. Orang kalau cinta dia pasti dengeri. Dan dia pasti akan lakukan, saudara. So itu yang saya tanamkan sebagai modal dasar 2023. Pegang ini kuat-kuat. Dan ini menjadi modal Anda untuk masuk 2023. Kalaupun ada orang dapat ini gak apa-apa. Tapi percaya Tuhan pasti akan protect you. Dia pasti tidak akan tinggali kamu. Dia akan jagai kamu, dia akan lindungi kamu. Dia akan turun seperti kemuliaan, seperti tembok berapi mengelilingi Anda. Sekalipun 1000 orang lebah di sisimu, kamu gak akan tertimpa apapun. Kenapa? Karena He is too faithful. Masalahnya cuma satu. Dia setia memegang janji sampai 1000 keturunan kepada 2 orang ini yang punya syarat. Yang pertama, kasihi Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Baca, saudara. Coba Anda bisa cek di ayat yang ke-9. Dikatakan jelas sekali di situ. Bahwa Allah yang setia memegang perjanjian, kasih setia kepada yang pertama di garis orang yang kasih kepadanya. Yang kedua adalah yang berpegang pada perintahnya. Katakan sama-sama, berpegang pada perintahnya. Yosua 1 ayat 7. Ketika Yosua diangkat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Itu berat, karena Musa punya hal yang supranatural begitu banyak. Musa angkat tongkat, lalu laut terbelah. Joshua minder, Joshua ngeper. Joshua berkata, Tuhan gimana? Cuman satu, minta penyertaan Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan memegang perjanjiannya sampai beribu-ribu keturunan. Janjinya dia cuma satu, aku akan bawa bangsa ini keluar dari perbudakan. Masuk ke dalam tanah perjanjian, di mana ada susu dan madu. Nah Musa mati di tengah jalan. Lalu apalagi saudara, bangsa Israel banyak sekali yang mati. Karena mereka murtad lah, mereka inilah, mereka bebal lah. Habis semuanya, tapi Tuhan gak pernah lupa janjinya. Dan dia ingat dia rise up.
The new generation, Joshua dan Kaleb. Dan Joshua ini dipesan sama Tuhan cuma satu, Joshua 1 ayat 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia ngeper, saudara. Menggantikan seseorang pemimpin yang karismatik, yang fenomenal, itu berat, saudara. Sangat berat. Bayangin, orang-orang Israel ngomong, kalau Tuhan nyertai kamu seperti nyertai Musa, baru kami mau ikut kamu. Lah gimana, saudara? Nggak gampang. Tuhan ngomong sama dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau akan beruntung kemanapun kau pergi. Tuhan suruh Joshua pegang erat-erat semua firman yang sudah diajarkan Musa kepadamu. Hidup sesuai dengan firman. Berpegang pada firman Allah. Saya jamin kalau tahun ini kamu mengasihi Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kamu pegang firman Allah menjadi pedoman dalam hidupmu, lakukan dengan benar. Gak usah takut 2023, percaya 2003 adalah the great opportunity. Tuhan akan angkat kamu, Tuhan akan buat perbedaan, Tuhan akan memberkati Anda. Bahkan orang akan lihat bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Saya yakin kalau orang bilang krisis, di tempat kita gak ada krisis. Orang bilang susah, percayalah kamu selalu ada jalan. Because God always make a way untuk orang-orang yang setia, saudara. Pertanyaan satu, mau gak tahun ini kamu komit? Aku mau cinta Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dan aku mau berpegang pada perintah Tuhan. Kalau kamu lakukan dua hal ini aja cukup, saudara, untuk Anda modal untuk masuk 2023. Dan saya jamin 2023 akan menjadi the great year untuk Anda alami. Anda akan mengalami the great breakthrough. Anda akan mengalami banyak hal yang ajaib bersama Tuhan di tahun 2023 ini. Bahkan saya yakin bersama istri saya, bersama mama saya, anak saya, kami percaya 2023 adalah tahun di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya yang dahsyat dalam kehidupan keluarga kami. Kami akan mengalami banyak sekali terobosan, semua dalam aspek apapun kami akan mengalami terobosan. Asal satu, tahun ini kami berempat akan komit lebih mengasihi Tuhan dari tahun sebelumnya. Dan kami mau berpegang pada perintah Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. 1 Tawarik 29 ayat 19. Ketika Daud berdoa kepada Salomo, nasihati Salomo, dia berkata, dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu. Daud berdoa kepada Tuhan, minta hati yang tulus diberikan kepada anaknya Salomo. Dan itu yang saya doakan JJ tiap hari. Tuhan, kasih dia roh takut akan Tuhan. Saya bilang, C, dalam hidup ini percaya, learn from the story of King Solomon. Dia sudah punya semuanya. Dia punya harta, dia punya tata, dia punya wanita. Dia punya semua kenikmatan dunia. Dan dia semuanya sudah nikmati. Alkitab berkata, gak ada raja yang lebih hebat dari Salomo sebelum dan sesudah. Dalam hal hikmat, dalam hal kekayaan. Justru hikmat yang luar biasa membuat dia jatuh akhirnya. Dan akhirnya dia menulis dan dia berkata, akhirnya dia bilang, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Dan itu adalah conclusion dari seluruh kehidupan Salomo. Dia ngomong seolah-olah udah lalu cari cewek, cari duit, cari tata, cari semua. Sia-sia ujung-ujungnya. Dan cuma dia pesan satu. Dalam tulisannya dia, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Jadi berpegang pada perintah Tuhan itu penting. Bahkan Daud sendiri berdoa, Tuhan kasih hati yang tulus kepada anakku Salomo. Supaya apa? Berpegang pada segala perintahmu. Saya doa buat anak saya, Tuhan kasih hati yang benar, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena itu yang paling penting buat anak kita. Kamu mungkin bisa warisi duit buat anakmu, kalau gak takut Tuhan percuma. Tapi kamu warisi takut akan Tuhan. Ajari dia untuk berpegang pada perintah Tuhan. Percaya dia pasti akan jadi kaya, diberkati. Ada amin, Sarah. Berpegang pada perintah Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13. Ini yang Salomo katakan. Akhir kata dari segala yang didengar. Takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintahnya. Dan ini adalah kewajiban setiap orang. Salomo ngerti sampai akhirnya. Kok Salomo bisa ngomong ini? Berapa banyak saya yang percaya? Karena doa bapaknya Daud sudah didengar sama Tuhan. Makanya kamu harus doa buat anak. Lihat Salomo sengawur apapun.
ujung-ujungnya balik ke Tuhan. Kenapa? Itu doa orang tua, saudara. So kalau Anda terus berdoa untuk anakmu, mungkin dia nyimpang-nyimpang dikit, percayalah doa orang tua akan membawa anak kembali ke jalan yang benar, saudara. Doakan anakmu sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Dan ini kalau Anda baca, ada kolerasi 1 Tawarik 29 sama 19 tadi, saudara. 2 Tawarik 19, 1 Tawarik 29 ayat 19. Dia berdoa, Tuhan, Daud berkata, kasih hati yang tulus buat anakku, supaya dia berpegang pada perintahmu. Akhir dari hidup Salomo dia berkata, berpeganglah pada perintahnya. Jadi ini penting sekali, saudara. Berpegang pada perintah Tuhan saya tahu gak mudah, susah. Joshua ngalami, dan Tuhan ngomong berpegang pada perintah Tuhan. Supaya kamu gak nyimpang ke kanan kiri. Salomo juga. Dan salah satu lagi Yunus, saudara. Yunus sebenarnya gak perlu ngalami proses masuk perut ikan. Dan ingat saudara, masuk perut ikan itu bukan kayak di Disney atau di film-film atau kartun. Masuk perut ikan ada meja, ada kursi, ada makan, ada semua. Gak ada, itu cuma di kartun, saudara. Yang ada ya kenyal-kenyal, lendir dan sebagainya. Dan itu gak enak, 3 hari 3 malam. Saudara jangan bayangi, wah kayak film kartun, masuk lalu tiba-tiba ada piano, ada semua itu di kartun. Gak ada perut ikan yang kayak gitu. Gak enak. Sebenarnya Yunus gak perlu sampai ngalami proses yang banyak. Kalau dia dengarkan Tuhan dan langsung lakukan. Tapi dia main-main, saudara. Dan Yunus adalah gambaran kehidupan Anda dan saya. Yang seringkali cari masalah sama Tuhan. Anda perhatikan, saya mempelajari. Yunus tinggal di Jopa. Dia disuruh ke Niniwe. Niniwe itu dari Jopa ke Niniwe. Itu cuma 550 miles. Dekat sekali sebenarnya. Tapi dia malah beli kapal, beli karcis. Dia pergi ke Tarsis jauh sekali. Yang kurang lebih 2.500 mile. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan panggil kita suruh ngerjain ini. Kita ngerjain yang lain jauh-jauh. Akhirnya kita ngalami begitu banyak proses. Harusnya kita cuma melangkah aja. Nyampe, selesai dengarkan Tuhan. Tapi kita bandel, saudara. Kita ngelari dulu kemana, ngacir kemana-mana. Sampai akhirnya kita harus dimakan ikan, masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ngalami proses, ngalami susah, ngalami masalah, ngalami benturan, ngalami semuanya. Padahal kalau kamu jalan itu dekat sekali. Ada proses tapi cepat karena cuma 550 miles. Anda gak perlu sampai 5 kalinya. Gak perlu 5 kali bangkrut baru cari Tuhan toh. Gak perlu sampai 5 kali. Anda habis duitmu baru cari Tuhan. Gak perlu sampai 5 kali toh sakit, mati, hampir mati baru sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gak perlu toh sampai ngalami proses 5 kali begitu berat baru bertobat cari Tuhan. Gak perlu. Cukup satu proses 550 mile. Selesai. Dan kita nyampe tujuan Tuhan. Makanya saya katakan berpegang pada perintah Tuhan itu artinya no compromise. Kalau saudara masih ingat vision casting saya hari Jumat kemarin malam. Kalau Anda sudah tahu kebenaran, jangan pernah mau disimpangkan oleh apapun, oleh siapapun, dan oleh alasan apapun, saudara. Anda harus pegang kebenaran. Itu yang namanya berpegang pada kebenaran. Berpegang pada perintah itu no compromise dan ada harga yang mahal. Kita disalah mengerti. Kita difitnah, kita ditinggali orang. Bahkan kita disakiti orang. Saya gak masuk akal saya, Heavenly Land Tuhan suruh itu gak masuk akal. Ada orang ngomongin saya banyak, wah gini-gini. Mereka gak ngerti, saya gak tertarik. Itu ama bukan saya. Yang suruh tutup pun ama, saudara. Tapi kalau saya gak dengeri Tuhan ngomong sama dia, habis saya pandemi, saudara. Saya bilang, Mak, kalau kita tutup orang bisa ngamuk sama kita. Gimana orang-orang yang sudah sewa? Gimana orang-orang yang sudah invest? Tapi harusnya kalau Anda lihat sekarang pandemik, Anda harus terima kasih sama ama. Karena kalau enggak Anda akan mengalami kerugian yang jauh lebih banyak, saudara. Tapi orang enggak ngerti, cuman bisanya ngakimi orang. Katanya Tuhan kok tutup. Katanya Tuhan. Saya ngomong sama Anda, berpegang pada perintah Tuhan enggak gampang. Waktu ama dapeti dari Tuhan, tutup. Saya yang enggak terima. Saya bilang, Mak, uangku sudah habis di sini semua loh. Minimal balik modal dulu kayak baru tutup. Saya bilang, beneran tak kamu dapat? Bener kata ama. Coba kamu uji lagi.
Waktu dapat itu pun saya nggak mau. Saya bilang, Mak jangan ngapain. Tuhan yang suruh. Dan yang saya nggak terima, Tuhan ngomong cuman tes. Dan kalian menang, kalian lulus tes. Saya bilang, Tuhan ini bukan tes, ini pertaruhkan masa depan saya, nama baik saya. Tapi Tuhan anggap itu gampang tes. Kenapa saudara? Karena saya percaya 2023 ini, God is too faithful to fail me. Percaya saudara, ada rencana Tuhan yang dahsyat. Bahkan Tuhan ngomong, nak 2023, uangmu akan lebih banyak dari waktu kamu megang HL. Saya ngomong saudara, ini tahun 2023 nih, saya ngomong Tuhan, you yang ngomong loh bukan saya. 2023, setiap hari saya lihat di rekening saya, sudah lebih banyak belum, sudah lebih banyak belum. Seriously, kenapa? Because I believe God is too faithful to fail me. Ingat, baru setengah jalan, dan kamu menang, kamu lulus kata Tuhan. Dan saya yakin, God never leave me in the halfway. Dia gak pernah tinggali saya di tengah jalan. Dia akan genapi. Dan saya yakin orang-orang yang di sekitar kami, mereka akan diberkati. Dan saya yakin itu. Dan Tuhan mulai pulihkan banyak hal. Dan saya bersyukur saya mengalami banyak hal yang ajaib. Yang saya belum tentu bisa cerita semua ke Anda. Tapi beberapa orang dekat tahu saudara. Kenapa? Karena saya percaya God is never too late. Dia gak pernah terlambat. Tapi dia juga gak pernah kecepatan. Kami menanti sekian tahun saudara. 2019 Tuhan kasih Ama Heavenly Land. Kami bayar harganya. Kami bayar semuanya. Termasuk keuangan kami. Lalu ketika Tuhan bilang cukup selesai. Saya bilang, Mak, yang benar Mak. Saya tahu ikut orang, ikut Tuhan. Apalagi ikut orang yang punya karunia Nabi. Gampang-gampang susah. Kadang-kadang untuk berpegang pada perintah Tuhan gak mudah. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Tapi kita gak boleh kompromi. Saya bilang gua gak peduli. Mau diomongi apapun. Saya khotbah di satu tempat saudara. Orang bilang, itu gimana tuh nasib Heavenly Land? Katanya Tuhan kok tutup. Saya cuma ngomong makasih Tuhan. Saudara jangan pikir Heavenly Land tutup, saya gak malu saudara. Malu saudara. Dan banyak orang yang mempermalukan saya. Tapi buat saya secara pribadi, God is never. God is too faithful to fail me. Dan dia gak akan pernah leave me in the halfway. What you say, what you do. And you always start and always finish. Dan saya yakin dia akan selesaikan semuanya. Tunggu aja tanggal mainnya saudara. Sebentar lagi. Ada amin saudara. Karena saya yakin ceritaku belum selesai saudara. Ulangan 7 ayat 10 dan 11. Nah ini yang paling mengerikan. Lalu saya akan tutup. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Waktu saya baca ini, saya renungkan ini. Saya benar-benar kaget, syok. Semua orang kepinginnya. Cuman ulangan 7 ayat 9. Karena ulangan 7 ayat 9 dahsyat. Tuhan memegang perjanjian. Kasih setia. Sampai beribu keturunan. Tapi ayat 10 ini mengerikan. Dibilang gini. Tetapi terhadap diri setiap orang yang dari mereka yang membenci dia. Ia melakukan pembalasan. Dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah. Yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dengar ini ngeri sekali saudara. Dikatakan kalau setiap orang yang membenci dia dihabisi sama Tuhan. Saudara ketika saya mempelajari beberapa terjemahan dan saya cukup kaget. Kenapa? Berkolerasi dengan 2 poin yang pertama di ayat 9. Dalam terjemahan Hebrew ulangan 7 ayat 10. Ada sebuah kalimat yang dibawa who disobey. Garis bawahi kata who disobey. Next slide cepat. Garis bawah itu ada garis bawah. Dan ini akan terjadi. He replying you the face to speed dan semuanya. Dan ayat terakhir, kata terakhir. Ditulis disobey him. Yang berikutnya saudara terjemahan lain lagi kalau ada pelajari saudara. Dikatakan saudara, jadi saya menemukan
dikatakan membenci Tuhan, itu bukan seperti apa yang ada di bayangan Anda. Benci Tuhan itu berarti lawan Tuhan, sangkal Tuhan, hujat Tuhan, benci gereja, bakar gereja dan sebagainya. Bukan itu doang, saudara. Tapi ketika saya membacakan beberapa terjemahan, ternyata ada 2 penerjemahan yang saya dapatkan kata yang sama dengan ayat yang ke-9. Yaitu yang pertama tadi Anda dengar dalam Hebrew, yaitu disobey. Dan terjemahan lagi dikatakan unlove. Unlove itu artinya apa? Tidak mencintai, saudara. So ketika saya baca ini saya cukup kaget. Ayat 9 berkata Tuhan memegang perjanjiannya sampai 1000 keturunan kepada orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Dan kata membenci dia akan dibinasakan. Itu dalam terjemahan lain adalah orang-orang yang unlove, tidak mencintai dia. Dan yang kedua disobey, tidak berpegang pada perintahnya. Jadi intinya apa, saudara? Maliaki 3 ayat 18. Artinya apa? Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Dan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak berpegang pada perintahnya. Bukankah ini mengagetkan, saudara? Saya waktu baca ini kaget. Karena waktu saya baca ayat 11 dikatakan orang yang membenci dia dibinasakan dan dia tidak bertanggung. Maksud saya ngeri banget. Karena Tuhan ngomong sama mama, tahun ini adalah tahun penghakiman. Kamu akan lihat ada begitu banyak kematian di dunia terjadi. Ini belum apa-apa. Dan ternyata waktu saya baca mengerikan. Kalau you unlove and disobey God, berbahaya masuk tahun 2023 ini, saudara, buat Anda. That's my point. Yang nangkap katakan amin. 2023. Kalau Anda mengasihi Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Anda berpegang pada perintahnya. Maka Tuhan akan memegang perjanjiannya sampai 1000 keturunan. Dan kamu akan aman 2023. Tapi sebaliknya kalau kamu unlove God and disobey God, maka ayat 10 akan terjadi dalam hidup Anda. Saya nggak nakut-nakuti. Tapi ini kebenaran. If you unlove and disobey God, 2023 menjadi tahun yang mengerikan buat Anda. Tapi kalau kamu mencintai Tuhan, mengasihi Dia, dan berpegang pada perintahnya, percaya, saudara, tahun ini Dia akan menyatakan perjanjiannya dalam hidup Anda sampai beribu-ribu keturunan. Yuk tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini dari awal. Bahwa God, you are too faithful. Yesterday, today and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. Yuk nyanyikan lagu ini sama-sama. Katakan sama-sama, God, you are. You're who you are. Yesterday, today and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you.
but I got to realize you're too loving to leave me. Yes, Lord. You're too loving to leave me. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. You're too loving to leave me halfway. What you start, you will always. What you start, you always finish. But I got to realize you're too loving to leave me. Pagi hari ini dimanapun Anda berada, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berpegang pada semua perjanjiannya, bahkan sampai beribu-ribu keturunan. God is too faithful to leave you. God is too faithful to fail me, to fail you. Dia terlalu setia. Dia nggak bisa menggagalkan semua apa yang dia rencanakan dalam hidup Anda. Hanya yang menjadi masalah, respon Anda sangat menentukan. Saya berdoa supaya pagi hari ini dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di tempat ini maupun Anda yang di rumah saat ini, dimanapun Anda yang berada, maukah hari ini Anda mengambil sebuah keputusan, Lord, this morning I want to make a decision in my life. Tahun ini aku mau mengasihi Engkau lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan aku mau berpegang pada perintah-perintah-Mu. Aku tahu gak mudah. Aku tahu Tuhan ada harga yang mahal yang harus aku bayar. Tapi hari ini aku buat keputusan. Aku mau kasih kepadamu lebih dari hari-hari sebelumnya. Lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Aku mau berpegang pada perintah-Mu. Kalau Anda orangnya, maukah Anda bersama-sama dengan saya? Bangkit berdiri di tempat duduk Anda. Angkat kedua tanganmu. Dan yuk datang sama Tuhan. Anda yang di rumah bangkit berdiri, angkat tanganmu. Dan katakan, Tuhan, aku mau kasih kepadamu lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Aku mau berpegang pada perintah-Mu. Saya kasih kesempatan buat Anda berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa masing-masing. Yuk make a decision. Tuhan, aku mau buat keputusan pagi hari ini. Aku mau mengasihi Engkau lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Aku mau berpegang pada perintah-perintah-Mu. Firman-Mu berkata, perintah-Mu itu mudah dan tidak sulit. Kalau kami mendengarkan Kau, aku akan kasih kekuatan. Aku akan kasih kemampuan. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, yang di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa, kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami bisa terus berpegang pada perintah-perintah-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Aku berdoa, Tuhan, mampukan kami, mampukan kami. Hari ini aku berdoa, penuhi kami dengan kasih yang mula-mula. Seperti pertama kali kami bertemu dengan Kau, kami mau mengasihi Kau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di sini, yang di rumah, yang streaming di luar negeri, luar kota, dimanapun mereka berada. Aku berdoa, jamah mereka Roh Kudus. Berikan hati yang baru, berikan spirit yang baru. Pagi hari ini aku berdoa, give us, oh God, new spirit and new heart. In the name of Jesus. Refresh, Lord, our spirit right now. In Jesus' name. Hurabakasete, hinamakasete karabaso. Lord, I bless them. In the name of Jesus. Refresh, 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 refresh. In Jesus' name. Roh Kudus jama, jama, jama Roh Kudus. Refresh our heart. Refresh our spirit right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bless your people. I speak restoration to every heart right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be blessed. Be blessed. Jama Roh Kudus. Jama, perbarui hati kami, supaya kami bisa mencintai Kau lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kami ambil keputusan hari ini, as long
Engkau lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kami mau berpegang pada perintah-perintah-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami. Bless your people, God. I speak, Lord, restoration to all of them. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. We bless you. We bless you, God. We give you all the glory. We give you all the praise.